Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Sinta Nabila Putri. Kalian bisa panggil kakak Sinta. Nah, kali ini kakak mau memperkenalkan ke kalian materi yang menarik. Siapa di sini yang suka main hujan? Nah, biasanya kan kalau hujan turun pasti kalian tuh excited sekali gitu ya, mau hujan-hujan gitu kan. Nah, kalian tahu tidak proses terjadinya hujan itu seperti apa? Bagaimana sih proses terjadinya hujan? Kira-kira bagaimana ya prosesnya? Di sini ada yang penasaran tidak gimana hujan itu terjadi? Yuk kita simak materi hari ini ya. Materi hari ini adalah siklus hidrologi atau siklus air. Materi hari ini siklus hidrologi, perjalanan air di bumi. Pernahkah kalian berpikir mengapa air di bumi tidak pernah habis? Padahal kita banyak menggunakan air untuk beraktivitas. Seperti mencuci tangan, minum, memasak, dan aktivitas lainnya. Lalu mengapa ya air tidak bisa habis? Apa karena hujan? Lalu bagaimana ya hujan bisa terjadi? Apakah kalian tahu jawabannya mengapa hujan bisa terjadi? Yuk, sini kakak kasih tahu jawabannya. Jadi, air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus hidrologi atau siklus air yang terus-menerus mendaur ulang air. Ayo, coba siapa yang tahu definisi dari siklus hidrologi atau siklus air itu apa? Nah, karena kalian banyak yang belum tahu, yuk kita pelajari dengan seksama. Jadi, siklus air atau siklus hidrologi adalah proses alami yang mana air bergerak terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui proses penguapan, kondensasi, infiltrasi, limpasan, dan transpirasi. Yuk kita pelajari lebih dalam. Nah, yang pertama ada evaporasi atau biasa disebut dengan penguapan. Penguapan adalah proses di mana air dalam bentuk cair berubah menjadi uap air atau gas. Proses ini terjadi ketika molekul-molekul air memperoleh cukup energi untuk meninggalkan permukaan air dan masuk ke atmosfer. Lalu yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi adalah proses alami di mana tanaman mengeluarkan air ke atmosfer dari daun bagian lain dari tubuh mereka. Air yang dikeluarkan ini berasal dari dalam sel tanaman dan merupakan bagian penting dari siklus air di bumi. Lalu yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi adalah kebalikan dari penguapan, di mana uap air di atmosfer berubah menjadi tetesan air. Proses ini terjadi ketika uap air didinginkan sampai mencapai titik jenuh, di mana udara tidak bisa lagi menahan uap air sehingga uap air berubah menjadi cairan. Lalu selanjutnya ada presipitasi atau hujan. Titik-titik air di awan bergabung dan jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, atau hujan es. Nah, yang selanjutnya ada infiltrasi dan limpasan. Infiltrasi adalah proses di mana air hujan atau salju meresap ke dalam tanah dan bergerak ke bawah melalui lapisan tanah dan batuan. Lalu selanjutnya ada limpasan. Limpasan adalah proses di mana air yang tidak bisa meresap ke dalam tanah bergerak di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, atau laut. Nah, kesimpulan dari materi hari ini,
Siklus air adalah perjalanan yang terus-menerus di mana air bergerak dari laut, danau, dan sungai ke udara sebagai uap, lalu kembali lagi ke bumi sebagai hujan atau salju. Proses ini sangat penting karena membantu menyediakan air untuk tanaman, hewan, dan kita sendiri. Jadi, siklus air memastikan kita selalu memiliki air yang kita butuhkan untuk hidup dan menjaga bumi tetap sehat. Berakhir sudah materi kita hari ini. Semoga materi yang kakak berikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.